Halo sahabat film Hater Fitnessman, gimana kabarnya? Oh ya, kali ini gue bakal merangkum film yang berjudul Love and Run. Dan di film itu bakal mengisahkan seorang keponakan yang suka sama tantenya sendiri, dan dia pun berusaha buat dapetin tantenya itu. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal diperlihatkan si pemeran utama wanita bernama Silin. Nah, Silin ini adalah seorang siswi kelas 3 SMA. Dia memiliki hobi membaca, terutama sebuah komik. Dan dia pun bermimpi bahwa Lin sangat mendambakan seorang pria yang sangat tulus mencintainya, seperti di komik-komik yang dia baca. Lalu di sini Silin juga memiliki seorang kakak pria. Dia bernama Sikei, seorang pemilik kedai warung mie yang ada di Thailand. Nah, kakak Silin ini memiliki seorang anak pria. Dia bernama Sido, yang berarti Sido ini adalah keponakannya dari Silin. Dan di sini Sido ini menggemari kegiatan olahraga, terutama di bidang lari. Di sini Silin sama Sido ini bersekolah di tempat yang sama. Dan di sini Silin ini adalah kakak kelas dari Sido, dan juga dia keponakan dari Silin. Nah, tapi di sini setiap ada cowok yang mendekati Silin, Sido ini ngerasa cemburu, padahal dia adalah keponakannya dari Silin. Kayak gini nih contohnya. Pedekam, anjing kena palanya. Nah, di sini diceritakan Sido ini bermimpi ingin menjadi pelari profesional di negaranya sendiri. Namun bakatnya tersebut terlarang atau tidak disetujui oleh ayahnya. Tapi karena Sido ini sifatnya heras hulu, dia pun tetap pergi ke Bangkok untuk mendapatkan beasiswa kuliah olahraga di sana. Lalu singkat cerita, 4 tahun kemudian, Silin pun sudah selesai kuliahnya. Dia sekarang menjadi seorang perawat di sebuah rumah sakit psikoterapis di Bangkok. Nah, diceritakan di tahun pertama ini, Sido ini mengikuti lomba lari. Namun di sana ia tidak berhasil mendapatkan kedudukan sebagai juara. Dan karena hal tersebut, Sido pun tidak mau melanjutkan kuliahnya lagi. Dan dia pun memilih untuk bekerja di sebuah supermarket. Lalu singkat cerita, ketika Sido ini sedang duduk beristirahat di sebuah rumah makan tempat ia bekerja, Sido pun tidak sengaja melihat Silin atau tantenya sendiri. Namun di sini Sido ini tidak mau melihat Silin, seolah-olah dia tuh malu dengan dirinya yang sekarang. Lalu keesokan harinya, Silin yang sudah selesai bekerja di rumah sakit, ia pun dihampiri oleh seorang pria. Pria ini bernama Simen. Dan diceritakan di sini, Simen ini menyukai Silin. Dan di sini Simen ini mengajak Silin untuk pergi berbelanja. Dan ketika sedang berbelanja, di sini Sido ini menyadari bahwa tantenya sedang berada di sana bersama seorang pria. Dan di sini Sido ini mengintip aktivitas tantenya sedang berbelanja itu. Lalu ketika sudah selesai berbelanja, Sido ini masih saja mengikuti tantenya itu. Dan di sana dia pun terkejut dengan pernyataan Simen yang mengatakan bahwa dirinya akan tinggal berseberangan dengan Silin. Dan mendengar hal itu, Sido pun langsung menelpon ayahnya. Dan dia pun bertanya kepada ayahnya di mana Silin tinggal. Dan di sini Sido ini berencana untuk tinggal bareng bersama Silin dengan tujuan agar gak ada cowok yang berani mengganggu Silin, dan sekaligus agar dia bisa lebih dekat dengan Silin. Lalu keesokan harinya, Silin pun dikejutkan dengan kedatangan keponakannya itu. Dan di sana Sido pun mengatakan bahwa dia akan tinggal bersama tantenya itu. Dan di sini Silin pun dengan senang hati menerimanya karena dia berpikir bahwa dia ini hanya keponakannya. Lalu keesokan harinya, Sido pun membantu Silin untuk mengangkat barang bawaan Silin ke tempat kerjanya. Dan di sini Silin ini memiliki janji kepada seorang pria untuk menjalani psikoterapis. Tapi di sini pria ini selalu saja tempat pesona dengan Silin dan membuat Sido sedikit kesal dengan tingkah laku si pria ini.
Dan si pria ini juga mengajak Silin besok hari untuk melakukan psikoterapis di luar rumah sakit. Dan karena dia pasien, Silin pun menyetujui ajakan si pria itu. Lalu di sini Sido yang gak suka kalau pria ini mencoba mendekati Silin, dia pun mencari cara untuk mengagalkan pertemuan mereka. Lalu di sini Sido pun mencoba mendatangi Simen agar dia bisa membantu rencananya itu. Lalu keesokan harinya, Sido pun mengintip Silin yang sedang melakukan psikoterapis dengan pria yang berjanjian dengan Silin kemarin. Dan di sana Sido ini sangat kesal lantaran Simen ini tidak kunjung muncul untuk melancarkan rencana mereka. Dan ternyata Simen ini sedang mengalami hal yang cukup rumit pada dirinya, di mana dia memiliki penyakit yang cukup aneh, yaitu titiknya selalu saja tegak dan membesar secara tiba-tiba. Dan ketika kondisi Simen sudah membaik, akhirnya dia pun melancarkan aksinya. Dan di sini dia pun memberanikan diri untuk mendatangi Silin yang sedang melakukan psikoterapis dengan pria itu. Namun di sini lagi-lagi titik Simen ini tiba-tiba kembali mengeras, dan hal itu membuat Simen jadi salah tingkah. Dan karena hal itu, akhirnya dia pun pergi dari tempat itu. Lalu singkat cerita, keesokan harinya Silin pun mengunjungi supermarket di mana tempat Sido bekerja. Dan di sana Silin pun menanyai kepada customer service atas tasnya yang tertinggal pada saat ia berbelanja. Kemudian di sini si CS ini pun memberikan nomor editor yang ada di supermarket itu. Dan ternyata editor supermarket itu adalah Sido, dan otomatis Silin ini bakal menghubungi Sido. Dan ketika Sido ini tahu kalau yang WA itu adalah tantenya, dia pun langsung memanfaatkan kesempatan itu. Tapi di sini Silin ini belum tahu kalau yang dia hubungi itu adalah keponakannya sendiri. Dan di sini Sido ini berpura-pura jadi orang lain agar dia bisa lebih dekat sama tantenya itu. Lalu di sisi lain, si Kei atau ayah dari Sido ingin menjual kedainya kepada seseorang dengan tawaran yang cukup mahal. Namun di sini si Kei ini masih bingung atas penjualan itu karena rumah itu peninggalan dari keluarganya, dan ia pun juga harus meminta izin kepada Silin dan harus membujuknya agar dia juga mau menjualnya. Lalu kita kembali lagi kepada Sido dan juga Silin, yang mana mereka ini semakin dekat dengan hubungan mereka di WA. Dan dengan kemampuan fuckboy-nya, Sido pun dengan mudahnya membuat tantenya ini jadi nyaman, dan sekaligus membuat dia jadi penasaran. Lalu di sisi lain, si Men ini sedang bertengkar dengan seorang wanita karena suatu masalah. Wanita ini adalah teman dekat dari Silin. Dan karena mendengar keributan di sana, pegawai supermarket itu pun langsung ke sana, dan dia pun langsung mendatanginya. Dan tak lama kemudian, Silin pun datang ke tempat itu. Lalu di sini Silin pun sangat kaget saat dia melihat teman dari Sido. Dan ia pun teringat dia pernah mengantar Sido pertama kali dia ke kosannya. Dan di sana Silin pun mulai menyadari bahwa Sido juga pasti bekerja di sana. Dan sekarang Silin pun tahu kalau selama ini yang chatan sama dirinya itu adalah Sido. Lalu teman Sido ini mencoba menelpon Sido, dan dia pun menyuruhnya untuk turun agar dia menemui tantenya itu. Lalu sesampainya di situ, Sido pun bertemu dengan Silin. Dan di sini Silin ini sangat kecewa kepada Sido atas kelakuannya kepada dirinya. Dan di sini Silin pun bilang bahwa yang dilakukan itu sangatlah tidak pantas, seorang keponakan yang suka sama tantenya sendiri. Lalu dia pun pergi meninggalkan Sido di situ. Dan di sini Sido pun mencoba menenangkan tantenya itu, dan dia pun mencoba memberikan penjelasan. Namun karena sudah terlanjur kesal, dia pun tetap pergi meninggalkan Sido di situ. Lalu singkat cerita, keesokan harinya Silin pun pulang ke kampungnya untuk bertemu dengan si Kei, ayah dari Sido. Dan dia pun menceritakan semua kejadian itu kepada si Kei. Namun hal tersebut tidak terlalu dipikirkan oleh si Kei.
Dan Sky pun malah mengatakan soal rumah peninggalan keluarganya yang akan dijual itu. เพราะฉันว่าไอ้ดื้อมันก็คงไม่กลับมาทำอะไรต่อแล้วแหละ Lalu di sini Silin pun bilang dia tidak keberatan dengan penjualan rumah itu karena rumah warisan itu sepenuhnya diwariskan kepada si Kay. Lalu di sisi lain, Shido ini ingin kembali melanjutkan kuliahnya lagi, dan dia pun akan ikut serta dalam lomba lari untuk mendapatkan beasiswanya lagi. Lalu singkat cerita, di hari pertama pertandingan, Shido pun didatangi oleh ayahnya, dan dia pun mengatakan bahwa sebenarnya ayahnya ini hanyalah seorang karyawan di kedai milik ibunya itu, dan dia juga akan berencana untuk menjual rumah itu. Lalu singkat cerita, pertandingan pun dimulai, dan di sana Silin juga hadir melihat pertandingan itu. Lalu ketika berlari, Shido ini melihat Silin yang sedang menontonnya. Dan di sini karena Shido ini terlalu fokus kepada Silin, Shido pun gak sadar kalau dia telah berhasil memenangkan pertandingan itu. Sampai-sampai saat sudah finish, dia pun tidak berhenti, malah terus berlari mengejar Silin yang gak mau menemuinya itu. Lalu setelah sampai di tengah lapangan, Silin pun akhirnya berhenti, dan dia pun mengatakan bahwa dia masih sangat kecewa atas apa yang dilakukan Shido kepadanya. Lalu singkat cerita, keesokan harinya di tempat Silin bekerja, dia pun diumumkan bahwa Silin ini akan mendapatkan sebuah beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di Inggris. Lalu di malam harinya, Shido dan teman-temannya berencana memberikan sebuah kejutan kepada Silin, yaitu sebuah ucapan ulang tahun kepada dirinya. Namun sialnya, kue dan hadiah ulang tahun itu yang akan diberikan kepada Silin malah berantakan. Dan mau gak mau, akhirnya Shido pun harus memberikan kue yang berantakan itu kepada Silin. Namun sayangnya di sini perjuangan Shido ini tidak direspon baik oleh tantenya itu, dan dia pun hanya diam dan pergi meninggalkan Shido. Lalu keesokan harinya, Silin pun menandatangani formulir beasiswa untuk keberangkatannya ke Inggris. Namun sebelum dia pergi, dia pun mengabari kakaknya terlebih dahulu, dan dia pun bilang bahwa dia akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Dan di sini tanpa sengaja, Sky ini memberitahu Shido kalau Silin ini akan pergi ke luar negeri. Dan di sini Shido yang mendengar hal itu, dia pun langsung pergi untuk menemui tatenya itu. Dan sampai di bandara, dia pun bertemu dengan Silin, dan dia pun memohon kepada Silin untuk tidak pergi meninggalkan Shido di situ. Dan dia juga mengatakan bahwa Shido ini telah menyukainya dari sejak SMP. Namun dia bingung harus mengatakannya karena wanita yang dicintainya ini adalah tantenya sendiri. Dan mendengar hal itu, Silin pun hanya diam dan tetap akan melanjutkan perjalanannya ke Inggris itu. Lalu singkat cerita, 2 tahun kemudian, Shido pun dikagetkan dengan kedatangan Silin yang ada di sana. Dan di sini Silin pun sudah melupakan masalah yang terjadi 2 tahun yang lalu. Dan di sini Silin pun langsung memeluk Shido karena dia sangat merindukan keponakannya itu. Dan rumah tersebut juga tidak jadi dijual karena kedai itu akan dilanjutkan oleh Shido. Lalu keesokan paginya, Shido yang akan mengantar Silin untuk bekerja, dia pun mengechat Silin. Dan dia pun mengatakan, apakah kamu sudah memiliki pacar? Dan sembari tersenyum, Silin pun membalikan badan dan mengatakan kepada Shido mengapa tidak langsung berbicara kepada orangnya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun tersenyum bahagia dan film pun tamat.